Saudara dan saudari sekalian yang saya hormati dan juga dikasihi oleh Tuhan, seperti biasa kita bertemu dalam rangka saling membagi inspirasi kehidupan berkaitan dengan dinamika hidup kita, dan yang akan menjadi pokok pembahasan kita kali ini adalah harta dan gaya. Mengawali pembahasan ini, saya hendak mengajukan pertanyaan untuk kita sekalian. Jika kita mendengar atau melihat orang kaya atau orang yang berkelimpahan harta kekayaannya, apa yang kita bayangkan tentang orang itu? Sebaliknya, jika kita melihat atau mendengar orang miskin atau orang yang berkekurangan harta kekayaannya, apa yang kita bayangkan mengenai orang itu? Kebanyakan dari kita tentu saja mempunyai penilaian seperti ini terhadap orang kaya atau orang yang berkelimpahan harta kekayaannya. Kita akan mengatakan orang tersebut hidupnya bahagia, orang tersebut mempunyai rumah yang mewah, orang tersebut makan minumnya serba berkelimpahan dan enak, orang tersebut mempunyai kendaraan, entah mobil, kapal pesiar, maupun pesawat jet pribadi. Orang tersebut berangkat kemana-mana untuk bertamasya dan bersenang-senang, dan orang tersebut hidupnya berfoya-foya. Sebaliknya, kepada orang yang miskin atau orang yang berkekurangan harta kekayaan, kita akan mengatakan orang tersebut hidupnya susah dan menderita. Makannya, minumnya serba kekurangan. Rumahnya sederhana atau tak memiliki rumah, tidak mempunyai kendaraan, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tidak mungkin kemana-mana untuk bertamasya atau bersenang-senang, dan tentu saja hidupnya sangat memprihatinkan. Di antara dua jawaban ini sangat terlihat kontras. Yang satu dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan dan berkelimpahan, sementara yang satunya hidupnya berkekurangan dan penuh penderitaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah memang demikian? Ataukah pertanyaan lainnya adalah, apakah semua orang kaya atau orang yang berkelimpahan harta kekayaannya selalu mempunyai hidup yang serba ekstravagansa, berfoya-foya, bersenang-senang, menikmati kebahagiaan di atas harta kekayaan yang mereka miliki? Sebaliknya, apakah semua orang yang serba berkecukupan atau berkekurangan, miskin, memang hidupnya selalu berkekurangan, susah, menderita? Jika kita melihat kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kalau itu dikaitkan dengan gaya hidup, kita akan menemukan sebuah kondisi yang tidak selalu seperti yang kita bayangkan ini. Banyak orang kaya yang hartanya berkelimpahan, yang justru hidupnya sangat sederhana, hidupnya justru apa adanya, sangat dermawan. Dan sebaliknya juga, orang yang harta kekayaannya serba kecukupan atau kekurangan, atau orang yang miskin, kadang justru memiliki gaya hidup yang serba berfoya-foya, bersenang-senang, dan justru sombong, tidak mempunyai hati nurani. Jadi kenyataannya juga seperti itu. Misalnya saya memberi contoh ya, dan contoh ini bisa kita lihat dari 3 orang terkaya di dunia dan 1 orang terkaya atau terkaya nomor 1 di Indonesia, Carlos Slim.
Beliau merupakan seorang kaya, milioner dari Meksiko. Sekalipun memiliki harta kekayaan yang berlimpah, beliau tidak memiliki kapal pesiar, tidak memiliki pesawat jet pribadi, dan tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana selama lebih dari 40 tahun. Yang kedua, Warren Buffett. Beliau merupakan seorang milioner dari Amerika Serikat. Sekalipun mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, beliau justru tinggal di sebuah rumah kelas menengah yang sangat sederhana di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat, di mana rumah tersebut dibeli bersama istrinya 50 tahun lebih yang lalu. Yang ketiga, Ingvar Kamprad. Beliau merupakan seorang milioner dari Swedia. Sekalipun beliau mempunyai harta kekayaan yang berlimpah, tetapi kemana-mana beliau menggunakan bus umum dan sesekali menggunakan sebuah mobil Volvo yang telah berusia 15 tahun. Yang keempat, Mikhail Bambang Hartono. Beliau merupakan orang kaya nomor 1 di Indonesia dan beliau adalah pemilik dari grup Jarum dan Bank BCA. Sekalipun memiliki harta kekayaan yang berlimpah, beliau mempunyai penampilan yang sangat sederhana, perilaku yang sangat sederhana dalam keseharian hidupnya. Misalnya, beliau selalu meluangkan waktu untuk menyantap tahu pong yang merupakan makanan kesukaannya di sebuah warung sederhana di Karangsaru, Semarang. Keempat orang ini merupakan orang terkaya dengan harta kekayaan yang sangat melimpah, yang jika mereka mau, mereka bisa hidup sesuka mereka untuk menikmati harta kekayaan yang mereka miliki, yang itu dinikmati dengan cara yang paling boros sekalipun tidak akan pernah habis sampai mereka meninggal dunia. Tetapi gaya hidup itu mereka tidak memilih seperti itu. Mereka justru memilih jalan hidup yang sederhana, apa adanya, dermawan. Artinya apa? Tidak semua orang kaya atau orang yang berkelimpahan harta kekayaan mempunyai gaya hidup seperti yang sering kita bayangkan. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang hidupnya berkecukupan atau bahkan berkekurangan, memiliki harta yang sangat sedikit, bahkan tidak memiliki harta, tetapi justru mempunyai gaya hidup yang berlebihan, selalu menggunakan sedikit uang yang dimilikinya, atau mungkin uang yang kebetulan didapatnya saat itu untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang, untuk membeli barang-barang mewah, untuk bertamasya kemana-mana, untuk makan di rumah makan yang mewah dan mahal, dan lain sebagainya. Padahal dengan gaya hidup seperti itu, ketika mereka habis membelanjakan uang yang mereka miliki saat itu, selanjutnya mereka tidak akan memiliki harta kekayaan apapun. Jadi melakukan atau bergaya hidup seperti itu hanya sesaat itu saja. Jadi gaya hidup yang kelihatannya hebat, kelihatan seperti orang kaya, tetapi hanya sebuah kebetulan. Jadi saudara-saudara sekalian, itu merupakan sebuah kondisi real yang selalu terjadi dalam hidup kita. Orang kaya atau orang yang berkelimpahan harta kekayaan memilih untuk hidup sederhana dan apa adanya, sedangkan orang miskin atau orang yang berkekurangan
harta kekayaan justru memilih gaya hidup yang ekstravagansa, gaya hidup yang berlebihan, gaya hidup yang selalu boros, gaya hidup yang hanya lebih mengutamakan kesenangan sesaat. Dalam keseharian hidup kita, pasti saudara-saudara sekalian menemukan orang yang berperilaku seperti itu. Mungkin di tempat kita berada, ada orang kaya yang punya harta yang berkecukupan atau berkelimpahan, tetapi hidupnya sangat sederhana. Sebaliknya, mungkin juga ada orang yang hidupnya sangat berkekurangan atau memiliki harta yang sangat berkekurangan, bahkan tidak mempunyai harta apapun, tetapi gaya hidupnya justru berlebihan, boros, dan berpesta pora. Itu sebuah realita yang bisa kita temui dimanapun terhadap siapapun. Dan kita pun bisa saja melakukan hal seperti itu. Jadi, saudara-saudara sekalian, jangan kita selalu mempunyai pandangan yang menilai orang kaya dengan penilaian yang seperti tadi, dan juga terhadap orang miskin dengan penilaian yang seperti tadi. Justru yang sering saya lihat dan saya temui adalah banyak orang kaya, banyak orang yang hartanya berkelimpahan tapi lebih memilih hidupnya sederhana. Mulai dari penampilan hariannya yang sangat sederhana, kemudian dermawan, kemudian rendah hati, kemudian selalu dekat dengan Tuhan, dan juga sebaliknya seringkali saya menjumpai orang tertentu yang sesungguhnya tidak memiliki harta yang berlimpah atau boleh dikatakan orang yang berkecukupan atau bahkan miskin, tetapi gaya hidupnya seperti orang kaya raya atau orang yang memiliki harta yang berkelimpahan. Karena itu, setelah melihat fenomena seperti itu, saya pada akhirnya menyetujui apa yang orang selalu sampaikan, bahwa sesungguhnya biaya hidup itu murah, yang mahal itu justru gengsinya. Jadi sebenarnya banyak hal kebutuhan kita yang kita bisa biayai, dan kita bisa mencukupi kebutuhan kita dengan biaya yang sangat murah, yang mampu kita biayai sesuai dengan kondisi kemampuan kita, tetapi justru menjadi mahal karena kita bergaya seperti orang kaya atau orang yang mempunyai harta. Misalnya, kita bisa membeli sesuatu di kios yang sederhana dengan harga 5.000, tetapi karena kita ingin terlihat seperti orang kaya, karena mungkin kita ingin mempertahankan gengsi kita, kita berbelanja di sebuah mall untuk barang yang sama dengan harga yang berbeda atau jauh lebih mahal. Itu yang tadi saya sampaikan. Biaya hidup atau hidup itu sangat murah, yang mahal itu gengsinya. Jadi gengsi kita itu yang menyebabkan hidup itu menjadi mahal. Padahal sebenarnya dengan kita hidup sambil menyesuaikan diri sesuai dengan kemampuan kita, maupun kita hidup dengan cara bergaya seperti orang kaya atau orang yang berkelimpahan harta, sama saja. Bedanya adalah kalau kita bergaya seperti orang kaya sementara kita adalah orang miskin, itu namanya cari mati, cari sial, sengaja mencelakakan diri. Padahal seharusnya itu kita harus hidup sesuai dengan kondisi real kita, tanpa berpura-pura seolah-olah menjadi orang kaya. Untuk apa? Tidak penting itu. Karena itu saya berharap hal seperti ini harus kita memperbaiki,
Jika selama ini kita adalah orang-orang yang serba kekurangan atau berkecukupan, tetapi bergaya hidup seperti orang kaya raya, sudah waktunya untuk kita hidup selayaknya seperti orang yang berkekurangan, berkecukupan, atau orang miskin. Kita semestinya malu dengan orang yang kaya raya, tetapi memilih hidup sederhana, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang dermawan, dan menjadi orang yang pandai mengucap syukur atas semua harta kekayaan dan kehidupan ini kepada Tuhan. Yang seperti itu harus kita tiru dari mereka. Saya kira kita harus pandai-pandai memanfaatkan harta apapun dan berapapun yang kita miliki, karena saya setuju dengan apa yang pernah disampaikan oleh Carlos Slim, seorang milioner dari Meksiko, bahwa uang itu, harta kekayaan itu hanya titipan Tuhan. Karena itu, uang dan harta kekayaan itu bukan segala-galanya. Karena itu, yang seharusnya kita lakukan adalah kita hidup sesuai dengan kondisi kita apa adanya, dengan tetap mensyukuri itu sebagai anugerah Tuhan. Dengan begitu, kita orang yang miskin ini, kita orang yang tak punya apa-apa ini, jangan bikin diri seperti orang kaya. Kita harus malu dengan orang kaya, tapi hidup seperti orang miskin. Karena kita punya gengsi itu tidak akan membuat kita menjadi kaya, dan itu tidak akan membuat kita untuk hidup berbahagia. Begitu saja, sayang kau.